warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa teman-teman kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi menulis karya ilmiah. Jadi materi ini lanjutan dari materi sebelumnya tentang merancang proposal penelitian. Ini materi lanjutannya ya. Nah, ini untuk kelas 11 SMA, MA dan SMK. Berikutnya, sebelum teman-teman menulis karya ilmiah, teman-teman perlu mengetahui apa definisi dari karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, bisa hasil observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Ini definisi dari karya ilmiah. Lalu berikutnya adalah ciri-ciri karya ilmiah. Ada 4 ya. Yang pertama, objektif. Objektif artinya berdasarkan fakta, konkret dan benar adanya, tidak mengada-ngada. Jadi sesuai kondisi yang ada di lapangan dan sesuai apa yang benar-benar terjadi, sesuai fakta. Yang kedua, logis, mengacu pada pembahasan yang rasional dan tidak mengandung interpretasi lain atau tidak mengandung pendapat lain. Jadi tidak ambigu, tidak bermakna ganda. Lalu yang ketiga, sistematis. Jadi penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Sistematis itu urut, kata lainnya ya, urut. Jadi ada urut-urutannya, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Itu nanti akan kita bahas setelah ini ya. Yang terakhir, yang keempat, efektif dan efisien. Jadi tulisan-tulisan yang dibuat harus ringkas, padat, dan sesuai ejaan bahasa Indonesia. Ya, karena ini karya ilmiah merupakan ragam formal, jadi otomatis bahasanya juga bahasa formal. Jangan menggunakan bahasa gaul, ya, bahasa yang ada di kamus atau bahasa sesuai ejaan bahasa Indonesia. Itu. Nah, berikutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Ada 6 ya. Yang pertama ada makalah. Ini teman-teman pasti pernah buat makalah kan waktu SMP dulu. Kemudian artikel atau jurnal. Nah, ini definisinya, kalau makalah itu karya tulis sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas. Sistematikanya ada pendahuluan, pembahasan, penutup. Nah, ini biasa pernah teman-teman buat saat SMP dulu. Nah, yang berikutnya artikel atau jurnal. Ini karya tulis lengkap ya. Karya ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan atau dipublikasikan. Biasanya kalau teman-teman kuliah nanti pasti disuruh membuat artikel untuk dikirim ke jurnal, bisa jurnal nasional atau bisa jurnal internasional yang terindeks Scopus atau terindeks yang lain. Nah, nanti ada sistematikanya sendiri. Berikutnya ada skripsi. Nah, ini karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S1. Tesis. Ini karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S2. Disertasi ya. Ini karya ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan jenjang studi S3. Lalu yang terakhir, artikel ilmiah populer. Nah, ini ditulis dengan gaya bahasa populer, bahasa jurnalistik atau bahasa media, yang tujuannya untuk dimuat di media massa atau koran. Ini ada 6. Nah, berikutnya tentang bentuk penyajian karya ilmiah. Jadi ada 3, ada bentuk penyajian populer. Nah, ini bentuk karya ringkas, bahasanya bersifat santai, dan pada umumnya dijumpai di media massa seperti koran dan majalah. Seperti artikel ilmiah populer tadi ya. Jadi ini ada bentuk yang populer. Kalau teman-teman pernah membaca koran, di situ ada rubrik khusus tentang pembahasan isu terkini, itu bisa dikatakan sebagai artikel atau karya ilmiah populer ya. Kemudian semi formal. Nah, ini makalah atau tugas sekolah, ini jenisnya. Yang kedua bisa laporan penelitian. Lalu ada penyajian bentuk formal. Nah, ini ada artikel ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi. Ini bentuk-bentuk penyajiannya. Oke, berikutnya lebih detail ya. Kita akan bahas tentang struktur karya ilmiah. Yang semi formal tadi ada halaman judul, ada kata pengantar, ada daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kalau yang semi formal ini kan tadi contohnya yang makalah tadi ya, makalah kemudian laporan. Ini sistematikanya sederhana. Nah, kalau sistematika yang atau struktur yang formal, ini ada bagian awal. Bagian awal itu ada cover, halaman judul, ada lembar pengesahan. Ini isinya tanda tangan dari
dirimu sebagai peneliti, lalu tanda tangan dari pembimbingmu, dalam hal ini mungkin gurumu ya, untuk mengesahkan penelitianmu. Lalu kata pengantar, daftar isi. Nah, berikutnya ada bagian utama. Nah, di bagian utama ini ada bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu bab 2 kajian teori. Lalu ada bab 3 metode penelitian. Ada 5 ya. Ada jenis penelitian, ada tempat dan waktu penelitian, data sumber data atau populasi dan sampel, ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Berikutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 5 penutup, isinya simpulan dan saran. Lalu yang ketiga bagian akhir, ada daftar pustaka dan lampiran. Jadi ini ya ada 3 bagian awal, utama, dan akhir. Nah, perhatikan supaya nggak bingung. Nah, lalu berikutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dari bagian utama tadi ya, mulai dari bab 1 pendahuluan. Ada 4. Yang pertama latar belakang. Ini berisi uraian singkat dan logis tentang permasalahan yang diteliti, disertai latar belakang dan alasan mengapa peneliti memilih masalah tersebut. Ini bagian latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Ini berisi pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang akan dibahas. Jadi bentuknya pertanyaan ya, minimal 2 pertanyaan. Lalu yang ketiga, tujuan penelitian. Ini berisi uraian singkat tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tersebut. Ini samakan dengan jumlah rumusan ya. Misal rumusannya ada 2, maka tujuannya juga ada 2. Nah itu. Lalu yang keempat, manfaat penelitian. Ini berisi manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Ini tentang bab 1 pendahuluan. Berikutnya bab 2 kajian teori. Jadi dalam bab ini berisi kumpulan teori-teori dari para ahli tentang masalah yang diteliti ya. Definisi maksudnya ya, berisi definisi-definisi dari para ahli tentang masalah yang diteliti. Misal judul penelitianmu, pengaruh pembelajaran daring terhadap psikologi siswa. Ini judul penelitiannya ya. Maka bab 2 isinya tentang teori tentang pembelajaran. Nah, lalu teori tentang pembelajaran daring. Berikutnya teori tentang psikologi siswa. Jadi bab 2 ini kaitannya dengan judul ya. Jadi kamu nyari teori yang ada kaitan dengan judul penelitianmu. Oke, berikutnya bab 3 metode penelitian. Ini ada 5 ya jenisnya. Ada jenis penelitian, ada tempat dan waktu penelitian ya. Jenis penelitian ini ada 2 ya. Kualitatif jika penelitianmu berupa deskripsi, kuantitatif jika penelitianmu berupa statistik dan hitungan angka. Berikutnya, tempat dan waktu penelitian. Ini berisi lokasi penelitian yang dilakukan dan rentang atau durasi waktu pengerjaan penelitian. Jadi tempat itu maksudnya adalah lokasi penelitianmu. Kalau waktu penelitian itu rentang atau durasi waktu pengerjaan penelitianmu itu berapa lama. Ya, kamu jelaskan di bagian ini ya. Berikutnya populasi dan sampel. Nah, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti. Lalu sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Misal gini, kamu mau meneliti tentang perkembangan pengaruh pembelajaran daring terhadap psikologi siswa. Populasinya kan semua siswa SMA atau Mejayan. Kan nggak mungkin kamu akan menggunakan semua populasi itu, terlalu banyak. Maka cukup memakai sampel. Mungkin dari 900 siswa SMA atau Mejayan kamu ambil 5 lah. Nah, itu yang disebut sampel ya. Mewakili keseluruhan populasi, itu sampel. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Ini berisi bagaimana cara Anda dalam mengumpulkan data. Apakah melalui wawancara bisa, melalui angket bisa, atau melalui studi pustaka. Pilih salah satu ya. Berikutnya, teknik analisis data. Ini bagaimana caranya pengolahan serta penganalisan data yang telah dilakukan. Jadi data yang terkumpul itu gimana caranya kamu analisis supaya ketemu hasil penelitian. Ini isi dari teknik analisis data. Nah, berikutnya kita akan membahas bab 4, hasil dan pembahasan. Jadi bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah. Lalu berikutnya berisi jawaban terkait pertanyaan di rumusan masalah yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Jadi kan tadi kamu sudah membuat rumusan masalah di bab 1 pendahuluan. Misal ada 2 pertanyaan. Nah, di bagian ini di bab 4 kamu menjawab 2 pertanyaan itu, kamu tulis jawabannya di bab 4 ini. Nah, berikutnya
data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan sebagainya itu kamu juga bahas di sini. Nah, ini isi dari bab 4 ya. Nah, ada beberapa yang perlu kamu perhatikan ya. Ini perhatian ya. Sesuaikan antara jumlah pertanyaan di rumusan masalah dengan subbab di bab 4 pembahasan. Masih bingung? Gini, saya contohkan lagi ya. Nah, contohnya gini. Di rumusan masalah ada 2 ya. Perhatikan, bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap psikologi siswa? 2. Bagaimana solusi agar psikologi siswa tidak tertekan saat pembelajaran daring? Ada 2. Nah, di bab 4 subbabnya juga ada 2, mengikuti jumlah rumusan. Kalau rumusannya 3, berarti subbab di bab 4 juga 3. Nah, ini. Jadi judul subbabmu yang pertama ya sama dengan rumusan masalah. Ini kan subbab yang pertama, pengaruh pembelajaran daring terhadap psikologi siswa. Nah, titik-titik ini jawabanmu itu apa? Kamu bahas di sini. Yang kedua, solusi agar psikologi siswa tidak tertekan saat pembelajaran daring. Nah, titik-titik ini maksudnya ya jawabanmu apa? Nah, jadi di sini kan sesuai. Kalau rumusan 2, bab 4 juga ada subbabnya juga 2. Nah, ini maksudnya. Oke, berikutnya bab 5 penutup. Isinya simpulan. Berupa kesimpulan secara menyeluruh atas pembahasan atau isi dari penelitian dilakukan dan saran. Nah, berupa saran atau rekomendasi peneliti terhadap tema atau persoalan yang diangkat dalam penelitian. Ada 2 ya, simpulan. Jadi kamu menyimpulkan hasil penelitianmu. Lalu saran, kamu berikan saran ke orang lain atau ke pembaca yang akan melakukan penelitianmu yang sejenis. Memberikan saran, kira-kira apa sebaiknya ke depan. Nah, gitu. Nah, sekian. Selamat belajar, semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.